Baik, sekarang kita akan bahas lagi tentang laporan. Laporan yang nantinya kita akan kerjakan pada saat telah ataupun sebelum melaksanakan lantik. Nah, yang pertama nih, Kak Anissa, bahwa pada saat kita melaksanakan lantik, maksud saya sebelum melaksanakan lantik, itu kita perlu nggak sih kita menyusun proposal terlebih dahulu? Perlu sih. Setelah observasi kita kan bakal tahu ya, kita bakal ngerjain proyek apa sama kelompok kita. Jadi kita bakal membuat proposal langsung biasanya di sistemnya, atau enggak kita buat dalam bentuk file yang artinya sudah mungkin kan dari sekolah juga butuh tuh proposalnya, biar dari sekolah tuh tahu gitu kita bakal melaksanakan proyek apa gitu. Jadi dari sekolah pun seperti yakin gitu kan, anaknya itu mau ngapain aja di sini kayak gitu kan. Jadi ada jadwal kita mau ngapain aja, nanti progresnya dan prospek akhirnya itu seperti apa gitu ya. Jadi perlu ya Kak Anissa ya. Perlu banget. Oke. Nah, buat laporan pada saat nanti kita setelah melaksanakan lantik, tentunya kan kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang telah kita laksanakan pada saat lantik. Nah, penyusunan laporan itu kan pasti nggak mudah ya Kak. Nah, menurut Kak Anissa, apa aja sih yang menurut Kak Anissa tuh baik pada saat melakukan atau mengerjakan laporan lantik ini? Apa ya, mungkin dari ada laporan pengesahan, rincian kegiatan apa aja yang kalian laksanakan. Jadi di laporan pengesahan kan juga harus koordinator dari sekolahnya itu sendiri tahu, dosennya tahu, kita sendiri juga mungkin perlu kegiatan tangan, kepala sekolah di sekolahnya itu gitu. Berarti memang harus terperinci begitu ya? Iya. Itu sebenarnya ada kayak panduan gitu nggak sih Kak? Ada, kalau di UNES Lantik 1 itu sendiri ada buku panduannya sih. Jadi di bagian akhir nanti bakal dikasih lampiran tata cara laporan yang bakal kita laksanakan, yang bakal kita buat gitu. Oke, jadi kita nggak bakal yang namanya kita buta apa sih laporannya itu tuh nanti susunannya apa aja. Jadi sebenarnya sudah ada um, apa istilahnya runtutan atau ya panduannya gitu ya Kak. Jadi lebih mudah dalam melaksanakan atau mengerjakan laporan. Nah, buat pengumpulannya sendiri, ini tuh berapa lama Kak batasnya? Kalau batas pengumpulan laporan itu biasanya kalian belum selesai pelaksanaan, 2 hari sebelum pelaksanaan, dan sampai seminggu setelah pelaksanaan. Jadi lama sih sebenarnya. Berarti pada saat kita masih melaksanakan lantik, 2 hari sebelum berakhir, itu memang laporannya sudah harus selesai. Itu batas waktunya dari sebelum itu sampai seminggu setelah pelaksanaan lantik. Jadi menurut Kak Anissa itu waktu yang cukup lama atau memang singkat? Sebenarnya karena laporannya banyak, sebenarnya singkat sih. Oke, berarti memang ada jeda waktu untuk kita mengerjakan gitu ya kan. Nah, selanjutnya buat dari Kak Anissa nih, ada nggak sih Kak tips and trick bagaimana menyusun laporan itu tuh biar baik dan juga tentunya tepat waktu gitu? Mungkin saat weekend nih setelah melaksanakan tugas lantik itu dicicil tuh laporannya setiap minggu. Jadi kita di akhir tuh nggak keteteran. Jadi memang harus setiap hari tuh memang harus ada progres gitu ya. Jangan sampai kebut semalam gitu. Kita kan sebenarnya gitu ya kan. Karena nanti otaknya encer pada saat itu. Ya memang sih sekarang kayak gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita melakukannya atau mengerjakannya itu tuh secara bertahap ya, dicicil. Nah, iya. Dan juga kalau kadang kita sistem kebut semalam itu ada hal yang tertinggal kan. Iya, biasanya kayak gitu ya. Ada tanda tangan yang ketinggalan, ada rincian yang ketinggalan, ada dokumentasinya yang ketinggalan. Jadi aduh nyesel banget, padahal kemarin ada banyak waktu kan kayak gitu jadinya. Nah, alangkah lebih baiknya disusun lebih awal dan dilakukan secara bertahap. Nah, dari Kak Anissa, ada nggak sih pesan buat mahasiswa yang akan melaksanakan UNES Lantik nantinya? Oke, sebelum kalian melaksanakannya,
mungkin dari sekarang persiapan keuangan itu penting. Betul banget tuh. Ya. Laptop, HP apapun itu juga penting. Terus apa lagi ya? Mental perlu nggak sih? Mental tuh. Perlu banget, kayak kita bakal ngehadapin sekolah kan ya, guru-gurunya kayak gimana, kita kan nggak pernah tahu sifatnya guru di sana gimana. Terus apa lagi yang mungkin ya? Ini sih sebenarnya tuh ini kan kayak kita menghadapi dunia baru gitu kan. Di dalam bidang kita pun kita harus paham betul apa yang kita dalami ini, ya kerjakan ini. Kadang tuh memang saya sendiri pun agak takut gitu kalau bisa menghadap anak-anak yang mungkin lebih daripada saya. Nah, menurut pengalaman dulu pada saat saya masih menjadi siswa, ada kakak-kakak PPL itu tuh malah kayak yang anak SMK saya kan agak-agak bukan nakal tapi istimewa gitu kan ya. Jadi mereka tuh sering kayak kok itu nggak tahu sih, kok itu nggak tahu sih. Yang hal yang paling ditakutkan sebenarnya itu. Nah, sebelum kita menghadapi kayak gitu, takutnya kan kita menghadapi kayak gitu ya, kita cari tahu dulu sih ilmu-ilmu kita tuh harus diperdalam. Jadi saat kita mengajar juga mereka bisa menyerap ilmu kita dengan baik. Apalagi di sana di sekolah yang saya ajar itu juga kan ada ekstra yang buat lomba-lomba gitu. Jadi kan mereka lebih hebat gitu ya menurut saya. Apalagi saya kan dari SMA, jadi saya biasanya kurang paham gitu. Dari sifat-sifatnya mereka sih sebenarnya nggak terlalu yang kayak gitu sih. Mereka juga memahami kita karena kita kan ke hambat sama COVID kemarin juga. Nah, kita juga sama-sama tahu waktu mereka kadang ada yang juga kurang, jadi kita juga bantu gitu. Mereka juga merasakan dan ini kemarin juga sama kan kayak gitu. Iya. Nah, untuk cara menangani semisal ada seperti yang saya contohkan tadi, ya, sikap yang sebenarnya lebih baik kita lakukan itu seperti apa sih? Mungkin bisa dari ya, ayo kita cari bareng-bareng. Oke, betul. Sebenarnya tuh kayak kita malah ngajak teman-teman tuh buat belajar bareng gitu ya sih. Kita kan sama-sama belajar, jadi kita cari bareng-bareng. Ini gimana sih sebenarnya kok bisa kayak gini gitu. Setuju banget sih, setuju. Jadi malah kita sharing yang mereka ada yang nggak tahu, mereka jadi tahu, kita pun yang bahkan ada yang nggak tahu jadi tahu gitu. Oke, luar biasa banget. Kita perlu apa ya istilahnya, berani gitulah pada saat menghadapi seperti itu. Oke. Nah, untuk tadi kita sudah bahas banyak banget ya tentang lantit, pendaftarannya, pemotongan kelompok, dosen, penyusunan laporan, dan hal-hal yang memang tidak tersurat. Seperti tadi cara menghadapi dosen, terutama para guru, terus ada juga siswa-siswa yang memang istimewa. Nah, kita sudah bahas semua. Nah, dari Kak Anissa, ada closing statement gak nih buat teman-teman yang akan melaksanakan lantik dan juga motivasi mungkin? Buat kalian semua yang bakal melaksanakan lantik, tetap semangat, jalanin aja. Kita kan bakal dapat teman baru tuh, enak, punya kenalan baru, dapat pengalaman baru. Jadi dinikmatin aja sih sebenarnya. Jangan dibuat terbebani, biar gak ada beban sendiri gitu. Buat enjoy moment gitu ya. Karena ini salah satu step kita. Nah, untuk menjadi bertumbuh. Ya, kalaupun nanti ada kegagalan atau ada pun seperti hal-hal yang tidak kita inginkan, itu adalah sebuah proses bagian dari kehidupan kita gitu ya kan. Sebuah pembelajaran. Itu. Siap, setuju banget sama Kak Anissa. Mungkin pembelajaran dari apa yang sudah disampaikan Kak Anissa bisa kita terapkan. Mungkin tadi kalau misal seperti sistem ataupun sistematika dari lantai mungkin ada hal yang berbeda, tapi kita bisa ambil
gimana sih cara kita untuk terjun langsung di lapangannya, realitanya seperti apa sih kita bisa ambil dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Anissa. Luar biasa sekali, terima kasih Kak Anissa untuk waktunya. Oke, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Anissa bisa bermanfaat untuk kita semua, bekal untuk teman-teman yang nantinya akan melaksanakan lantik. Sukses selalu ya Kak ya untuk Kak Anissa. Buat semuanya juga. Oke, buat semuanya juga. Ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada sih. Oke, cukup ya? Cukup. Oke, mungkin sekian dulu podcast Ngopi Manis. Untuk selanjutnya, nantikan program-program Ngopi Manis yang akan datang. Kita akan membahas tentang hal-hal yang mungkin bermanfaat untuk mahasiswa lainnya. Oke, sekian dari saya Alifa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.